seperti itulah. Gitu Mas. Oke ya, jadi memang dari suku apapun yang ada di Medan kemarin, Jawa, Batak ya, bahkan banyak lah ya, berkumpul meriahkan ya. Netizen bilang pecah ya, ibaratnya luar biasa dan sukses Bun acaranya kemarin ya, acara makan besarnya. Nah ini terkait dengan makan besar nih Bunda pada 22 Juni di Medan, tepatnya berada di Marelan, yang katanya ini mau menyaingi sosok Bobon Santoso ya, seorang konten kreator yang viral karena masak-memasaknya yang barbar itu. Katanya si Aisar ini mau menyaingi, itu gimana Bun? Menurut saya enggak, karena dua-duanya ini punya kepribadian yang baik, nggak punya kayak semacam sentimen atau persaingan, nggak ada. Dua-duanya ini punya kepribadian yang baik, punya hati yang baik, positive thinking selalu, dan hati seluas samudra. Jadi mereka berdua ini nggak ada saingan, nggak ada, terus rasa iri dengki nggak ada. Apalagi melihat mungkin dari pandangan Bang Bobon ini Aisar kontennya berbagi-bagi, cocok dong dengan aku gitu ya Bun? Iya, dua-duanya ini memang cocok. Jadi nggak ada persaingan, nggak ada iri dengki juga, nggak ada. Mereka memang baik orangnya. Oke, Bun, ini banyak netizen di Medan pada saat live ya, waktu makan besar kemarin 22 Juni. Ini katanya banyak netizen tuh yang hadir bukan karena ingin mau makan ya, mau makan besarnya itu, tapi karena memang mau bertemu dengan sosok Aisarnya, dan bukan berharap juga sama giveaway yang dia berikan gitu loh. Itu gimana Bun? Ya, saya bilang tadi, weton itu mempengaruhi si tulang wangi gitu loh. Nah, jadi sebagai sosok public figure dengan weton yang seistimewa ini, orang-orang itu ingin jumpa idolanya, ingin kenal lebih dekat, ingin berjabat tangan, ingin foto bersama. Jadi kayak makanan tuh mungkin bukan jadi tujuan utama sebenarnya, ya kan? Tapi kepingin ketemu sosok idolanya ini tadi gitu loh. Ibaratnya walaupun nggak kebagian nggak apa-apa gitu Mas. Oke ya, jadi memang kalau udah namanya ini karakter punya citra positif ya, ramah, baik ya, merangkul siapapun gitu ya, ini akan dikejar ya Bud ya, ini dilakukan pasti oleh abang kita Aisar. Mendengar info aja pasti udah netizen memburunya, bukan untuk berebut makanannya, untuk jumpa idolanya. Ya, oke, luar biasa ya Bun. Ini Bun, banyak ini dari kejadian makan besar di Marelan ya, ini katanya banyak kecewa dan emosi karena panitia itu banyak diemnya katanya, ini pandangan netizen ya. Sehingga tim internal dari abang kita Aisar kewalahan di acara masak besar di Medan kemarin. Itu gimana Bun, panitia? Ini peringatan untuk kedepannya nggak sih untuk panitia yang ada di kota-kota selanjutnya yang mungkin Bang Aisar punya jadwal ke sana gitu loh? Iya, jadi kita perlu antisipasi ya buat para panitia. Cuaca ekstrim seperti yang hujan mendadak atau panas yang sangat-sangat menyengat, ini juga mempengaruhi mood tokoh idola ini. Apalagi hawa yang panas ya kan. Kita tahu bahwa sekelas sultan gitu loh, pesohor, itu kan terbiasa di mobil yang dingin, terus kemudian rumah yang adem. Nah, di situasi yang tempat terbuka sepanas ini, panitia tuh harus lebih prepare gitu. Bagaimana? Karena apa? Kalau takutnya sang idola atau sang tokoh ini dehidrasi atau kepanasan tuh nanti moodnya rusak gitu loh. Kan jadi ngaruh tuh nanti di acara. Bagaimana caranya menjaga kondisi supaya Bang Aisarnya ini nggak kepanasan tuh, gimana caranya? Ya kita tahu bahwa Bang Aisar akan yang aku lihat di situ, kalau Bunda mengatakan suasana dan perlengkapan itu mempengaruhi mood daripada si Bang Aisar, saya tidak merasakan hal seperti itu. Di situ Bang Aisar mencoba untuk beradaptasi sih dengan situasi, kondisi dan masyarakat ya. Dia mencoba beradaptasi gitu. Nah, yang saya lihat di situ, kalau dibilang tadi ya, kekecewaan ya, emosi panitia ini yang kurang siap ya terhadap sesuatunya itu terlihat di live Bunda, dimana banyaknya warga
yang mungkin berdorong-dorongan, tidak tertib. Ya, inilah yang disalahkan ke panitia. Dan mungkin ini jadi perhatian juga untuk panitia-panitia di kota-kota lainnya yang ketika Bang Aisar ini datang gitu loh. Iya, memang panitia harus benar-benar ekstra punya ini ya, istilahnya punya jaga-jaga gitu loh. Karena memang kita tidak akan bisa tahu prediksinya sebanyak apa netizen yang datang nanti menyerbu dengan cara apa. Itu harus benar-benar mengamankan sang bintang ini dengan ekstra ya pengawalannya ya, jangan sampai terjadi apa-apa atau kemudian karena orang kalau gemes ya bisa cubit-cubit ya kan, bisa nubruk-nubruk. Nah itu panitia itu harus siap segalanya, siap segala kemungkinan. Karena ketika keselamatan tokohnya ini, tokoh idolanya ini jangan sampai kenapa-kenapa dan jangan sampai ada jatuh korban gara-gara berdesak-desakan kemudian ada yang diinjek-injek gitu loh Mas. Memang panitia harus siap segalanya. Panitia nggak boleh melewatkan hal itu. Oke Bun, ini ada lagi nih. Ini apa ya? Ibaratnya membuka pikiran masyarakat di Medan ataupun di Indonesia ya. Ketika ada acara ini, saya melihat nih timnya Bang Kaisar atau panitia mungkin termasuk ya, itu langsung membersihkan, langsung ada karung itu sampah yang berserakan di sekitaran pagar ya tempat Bang Aisar itu berada, itu langsung dibersihkan. Apakah ini memang dibawa dari negeri jiran tempat Bang Kaisar bertempat tinggal, karena di sana kan memang terbukti bersih ya Bun ya, menjaga lingkungan ya. Nah mungkin ini menjadi citra Bang Kaisar sendiri. Saya tidak mau ada berserakan kotoran atau gimana. Menurut Bunda ini gimana ini pandangan untuk masyarakat nih yang ketika mengadakan acara ini jadi sampah berserakan? Memang ya benar sekali. Memang kalau masyarakat di luar Indonesia sana itu memang kebersihan tuh nomor satu, hygiene kebersihan itu nomor satu. Karena apa? Negara-negara maju seperti Malaysia itu dendanya tinggi sekali ya untuk orang yang nyampah, orang yang jorok itu. Jadi memang itu udah habit bagi masyarakat negara maju itu. Kebersihan itu yang utama. Karena apa? Kebersihan adalah sebagian daripada iman gitu loh. Jadi harus seperti itu ya, tidak tercecer satu sampah pun. Acara selesai jangan sampai sampah berhamburan. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat negara maju Mas. Dan ini mudah-mudahan di Indonesia juga bisa seperti itu ya. Mencontoh Bang Kaisar ya. Kemudian, iya. Bisa jadi contoh, bisa jadi role model lah istilahnya menjaga kebersihan ini. Oke, Bunda, selanjutnya nih ada pandangan gini, panitia itu dianggap kurang siap gitu. Aisar itu gerah dan kepanasan, tapi kurang gercep. Mengipasin Bang Kaisar aja pakai bungkus karton dari air minum mineral. Itu gimana pandangan Bunda? Apakah memang Bang Kaisar tidak mau mempersiapkan, jangan pakai kipas gini-gini, udah saya mau ingin berbaur aja dengan masyarakat atau gimana? Ya, memang yang namanya panitia itu kan harus punya sejuta senjata gitu ya untuk ke medan perang. Jadi jangan pernah meremehkan properti sederhana dan ringan seperti itu. Apalagi cuaca panas loh. Cuaca panas itu membuat orang itu kadang-kadang moodnya jadi hilang gitu loh. Terus kemudian jadi hal-hal yang tak terduga bisa aja terjadi. Lah kalau terlalu panas terus nggak ada antisipasi, nggak ada solusi, takutnya nanti yang ada tiba-tiba bintang tamunya menghilang karena cari sungai, kan nggak lucu Mas kayak gitu. Oke, jadi menurut Bunda ini bukan keinginan Bang Kaisar sendiri terkait dengan jangan sediakan kipas yang listrik gitu, jangan siapin, udah saya pingin seperti masyarakat aja yang nonton seperti apa, saya juga seperti itu, nggak usah ada keistimewaan gitu. Menurut Bunda gimana? Ya tetap panitia harus bisa punya solusi pinter gitu loh, punya solusi cerdas. Memang bintang kadang gini ya gitu ya, gini ya gitu ya kita bicara baik-baik nanti gini loh gitu. Karena panitia harus bisa berpikir ke depan, nantinya kalau panasnya kayak apa sih, akibatnya apa gitu loh. Jangan sampai ya hanya karena kepuanasan terus refleks sang bintang ini tiba-tiba melakukan hal-hal yang konyol di luar kontrol gitu loh Mas. Namanya juga orang panas itu kan ya udah kayak nyawa terancam kan kalau orang kepanasan kan gitu.
Oke ya, jadi memang kalau perihal kepanasan itu sangat disayangkan ya dari pihak panitia, seharusnya bisa Iya, menyediakan peralatan atau alat-alat yang lebih mungkin membantu gitu ya. Tidak seperti ya yang kita minimal lihat kipas saat besar lab lah itu Mas ya. pakai kipas dari kardus gitu ya. Kipas yang besar lah, kipas yang kalau orang syuting film itu kan ada Mm-mm. kipas besar yang baling-baling yang kencang itu, Iya. harusnya kan itu. Oke, nggak tahu mungkin ada di sebelah mana, cuman saya lihat pada saat beberapa video itu saya melihat kipasnya pakai kardus. Nggak tahu kalau mungkin di sebelah sana, mungkin ada. Ya, mungkin sampai sini aja Bun pembahasan kita terkait Bang Ya, Aisar. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, penggemarnya juga sehat, sukses ya, yang sakit disembuhkan dari amin, dari amin. penyakitnya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.